warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati iman wa Islam. Alhamdulillah innallaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hababaknu. Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir kembali dalam rangka yaitu wirid bulanan kita. Semoga kehadiran kita ini diridhai Allah SWT. Dan tidak lupa salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Semoga yang banyak kita salawat kepada beliau. Semoga kita dapat syafaat dari beliau di umur masa nanti. Yang kami hormati Bapak Ustadz Rahmat Soroni, Ahlan Salan Ustadz. Yang kami hormati PRT kita yaitu Pak Haji Sono. Yang kami hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada jemaah yang meluangkan waktu hadir pada acara wirid kita ini. Dan begitu juga kami mengucapkan terima kasih pada ibu-ibu yang telah menyediakan kue dan bubuhan yang kita akan makan nanti selesai wirid kita nanti. Maksud dan tujuan kita pada wirid inilah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Di samping itu menimba ilmu, di samping itu yaitu mempererat silaturahmi antara kita. Semoga silaturahmi kita dapat terjadi dengan baik. Dan kami takziah yang kami sampaikan nanti, kami juga meminta marilah kita ramaikan musala kita ini dengan salat berjamaah. Hanya kita yang bisa meramaikan salat ini, kepada siapa lagi ini. Di samping itu kami juga meminta saran-saran atau masukan dari Bapak Ibu demi kemajuan musala kita ini, bagaimana yang kurang bisa kita benahi. Dan untuk selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan Ustaz dan apa yang akan disampaikan nanti dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Amin. Kepada Bapak, waktu dan terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fattara bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nabiil qulubi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rasulullah. Salamun alaihi ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaihi ya rafi'a syani wa daraji adbata ya jiratal alami ya muhaydal judi wal karami. Alhamdulillah Bapak Ibu, apa kabar semua sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu, kami terlambat. Izin, mudah-mudahan
Bapak Ibu, tidak mengurangi rasa hormat kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan Al-Faqir Rahmat Syahroni. Nama kami Rahmat Syahroni, agak mirip dengan Ahmad Syahroni. Ya, saya duluan ngaku saja daripada ada bisik-bisik di belakang. Karena di beberapa tempat Pak, di mana-mana daerah saya ceramah, ibu-ibu berbisik, dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan Ahmad Syahroni. Secara makna pun berbeda. Kalau Ahmad Syahroni itu, Ahmad artinya yang terpuji, Syahroni artinya 2 bulan. Ahmad Syahroni 2 bulan yang terpuji. Walaupun perannya agak kurang sih. Kalau Rahmat Syahroni, Rahmat itu artinya penyayang, Syahroni artinya 2 bulan. Jadi Rahmat Syahroni penyayangnya cuma 2 bulan. Alhamdulillah, ya Allah muliakan, itu perkenalan singkat. Biasa di ujung nama kami isbahkan kampung halaman. Orang kenalnya itu Rahmat Syahroni Al-Asahani. Jadi kami asli lahir Asahan. Tapi kebetulan datuk kami dari Sipirok, marga Siregar. Makanya wajah kami agak segar sedikit. Dek marganya Siregar. Alhamdulillah, tapi ada bantunya. Kapak bukan sembarang kapak dipakai orang Melayu. Yang cara Batak bukan sembarang Batak dah dibinikan orang Melayu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tinggal di Rimbo Panjang Pak. Rimbo yang tak ada habisnya. Rimbo. Tadi izin ada kajian takziah jadi di Sukajadi. Jadi udah habis selesai tadi langsung menuju mushola Babul Jannah. Nyasar pula tadi ke Masjid Nur Laili. Karena belum pernah, saya kemarin baru ini. Wasilah adinda kami Ustaz Khalid Arah. Alhamdulillah wasilah beliau bisa sampai kemari, bisa bersilaturahmi dengan seluruh jamaah yang hadir. Salam ta'zim, salam hormat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena itu pertama kita ucapkan rasa syukur kepada Allah bahwa saya yakin Pak, pertemuan ini sudah diatur Allah. Tidak ada pertemuan yang Allah jadikan di dunia ini, melainkan semua sudah ditakdirkan Allah 50.000 tahun yang lalu sebelum dunia Allah ciptakan. Dan alhamdulillah malam hari ini Allah pertemukan di mushola Babul Jannah dengan Bapak Ibu jamaah sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat-sehat. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian salawat salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan banyak-banyak kita sholawat, termasuk menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan perintah-perintah Rasulullah. InsyaAllah besok kita diakui sebagai umat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Dihormati Bapak RT, Bapak RW yang hadir, orang tua kami yang dapat kami sebut semuanya satu persatu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, betapa mengaji ini penting. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal itu Pak, Imam Ahmad bin Hanbal diantara gurunya Imam Syafi'i juga pernah mengatakan dengan satu makalah yang agak keras. Kalau kita bilang agak keras, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal ini ibu-ibu? Qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, walau dal ilmu kana an-nasu kal bahai. Ini agak tegas bahasanya, tegas agak keras juga. Kalau bukan karena ilmu, kana an-nasu kal bahai, maka manusia ini tak selamat, perangannya bisa seperti hewan Pak. Coba Bapak Ibu kita nalar sejenak. Kalau bukan karena ilmu, manusia ini bisa seperti sedang sudah ada pun ilmu hari ini masih banyak yang tak selamat. Itulah kenapa pentingnya mengaji ini. Kata Habib Zain bin Smith, kata beliau bahwasanya ilmu itu adalah amalan afdol yang sangat afdol wa arba' dan nilainya tinggi
min sa'iril a'mal, dari amal-amal yang lain, allati yutaqarrabu biha ila Allah taala, yang mudah mendekatkan orang pada Allah. Ilmu ini mudah mendekatkan orang dengan Allah, Pak. Mana contohnya? Begini. Apa maksudnya Ustaz ilmu itu mudah mendekatkan orang dengan Allah? Orang, Pak, yang zikirnya pakai ilmu, ya kan? Maka rasanya lebih dapat. Orang yang hidupnya pakai ilmu, maka hidupnya akan lebih terarah dan akan lebih mudah sampai kepada apa yang dihajatkan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, kita datang duduk silaturahim, ngecas iman, nambah ilmu. Mudah-mudahan bertambah iman, bertambah yakin, mudah bertambah dekat dengan Allah. Orang kalau ilmunya semakin bertambah, keyakinannya pun akan semakin bertambah. Contoh tentang apa? Contoh karena ini bulan Rabiul Awal, Pak, ya. Tanggal 2 ini bulan Maulid, ya kan? Ada orang-orang yang bertanya soal dalil Maulid umpamanya. Saya selalu sampaikan kepada jamaah bahwa sebenarnya dalil Maulid itu adalah cinta. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Karena untuk mencintai Nabi Muhammad kita sebenarnya tidak butuh dalil. Paham Bapak maksudnya? Sama halnya begini, untuk mencintai Nabi Muhammad kita tak butuh dalil. Kita tidak butuh penjelasan Al-Quran dan hadis untuk mencintai Nabi. Kenapa, Ustaz? Karena perjuangan Nabi itu pun sudah sampai hampir mati, Pak. Nyawa yang dia taruhkan untuk mengingat kita. Coba Ibu bayangkan, besok disebutkan dalam hadis sahih, saat Nabi dibangkitkan, dia tidak tanya mana anak bininya. Apa yang dia tanya? Aina ummati, mana jamaah musholla babul jannah. Amin. Dia tidak tanya keluarganya, yang dia tanya adalah umat. Coba Bapak Ibu bayangkan, mohon maaf ini ya kan, ada orang-orang yang mempermasalahkan itu. Kalau menurut saya, Maulid itu dalilnya adalah cinta. Seorang ayah tidak butuh dalil untuk mencintai anaknya, Pak. Apakah bapak-bapak butuh dalil mencintai anak? Tidak ada pun dalil, kita akan tetap cinta, betul tak, Pak? Apakah harus ada dalil Quran, Pak, baru bapak mencintai anak bapak? Tidak kan? Tak perlu dalil kita mencintai anak. Maka sebenarnya untuk Nabi Muhammad pun demikian. Kalau ada orang, apa dalil Maulid? Sama halnya dia bertanya, apa dalil mencintai Nabi Muhammad? Orang yang sudah mengorbankan hartanya, jiwanya untuk Islam, lalu kurang layak agaknya kalau ditanya apa dalil Maulid. Maka kita tahu Bapak Ibu, oh ternyata dalil Maulid itu adalah cinta. Maka cinta tidak butuh dalil, sebab dalil cinta adalah cinta itu sendiri. Kalau ibu-ibu ditanya, apakah ibu butuh dalil mencintai cucu? Bu? Oh, enggak. Ibu cinta sama cucu? Sayang? Sama bapak? Lebih sayang lagi sama bapak. langsung menyambut bapak awak. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi sedikit pembahasan itu saya ingin mengajak kita berpikir. Artinya dengan ilmu, dengan mengaji benar bahwa ya, dalil mencintai Nabi, dalil Maulid itu adalah mencintai Nabi, dalil Maulid itu adalah cinta. Kita tarik yang lain. Kenapa disebut ngaji, belajar itu Bapak Ibu mudah mendekatkan orang dengan Allah. Sholat yang pakai ilmu dengan sholat yang tidak pakai ilmu itu berbeda. Itulah kenapa tadi kata Pak Ketua, ayo kita ramaikan musholla. Kalau sholat berjamaah, kita dipimpin imam. Imam benar, yang lain selamat. Apanya imamnya Bapak Ibu, perlu diapresiasi imam. Siapa imam di sini? Oh, Ustaz Khalid ya, mahasiswa. Perlu diapresiasi. Jadi imamnya bukan main-main, Pak. Mereka lah yang diberi Ustaz Khalid lah yang secara tidak langsung membawa Bapak Ibu menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat malam. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ketika dia imam, bacaannya benar, yang lain dapat pahala. Kalau sholat di rumah belum tentu
mohon maaf karena tak semua bacaan kita sebagus imam, kan begitu Pak. Tapi kalau kita berjamaah, insya Allah selamat. Kenapa Ustaz? Karena imam pasti bacaannya pakai dan mudah, insya Allah mudah dekat dengan Allah. Makanya imamnya perlu diapresiasi. Ibu-ibu kalau masak sambar antar kan. Aduh, Ustaz. Ya kan? Aduh Bu. Alhamdulillah. Sering. Jadi saya pengalaman dulu Pak Haji, saya juga jadi takmir masjid dulu di tepi Sungai Siak. Tahun 1 tuh Pak, Masjid Nurul Iman tuh. 2012 tuh saya di sana. Jadi memang enak jadi jadi takmir masjid. Baik jamaah tuh Pak. Ibu-ibu tuh sudah ngantar lauk sampai ada ibu Ustaz, anak ambo ketiga Ustaz. Saya udah tak enak perasaan saya Pak kan. Maksudnya Bu, besok tamat Ustaz pilihlah yang mana mau Ustaz. Itulah berkahnya jadi orang yang tinggal di masjid. Alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah muliakan. Itu Ustaz, mudah-mudahan nanti mana tahu adik ibu itu insyaallah siap-siap memang. Jadi Bapak Ibu, ini juga perlu saya sampaikan. Di masa Nabi Pak, ada seorang wanita tua yang tugasnya membersihkan Masjid Nabawi. Namanya Ummu Mahjan Bu. Siapa namanya? Ummu Mahjan ini tiap hari bersihkan Masjid Nabi. Ummu Mahjan ini seorang wanita berkulit hitam. Suatu hari Nabi ini pergi ke kuburan mengantar jenazah ikut. Itu hebatnya Rasulullah Pak. Walaupun presiden, dia tetap ikut mengantar jenazah ke kuburan. Sampailah di kuburan, setelah selesai ini semua dikuburkan, pas mau pulang Rasulullah ditengok oleh Nabi. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Fathul Muhtar. Ini hadis. Ditengok Nabi lepas mau pulang ini ada kuburan baru, kuburan jadidah. Ditanya oleh Nabi, "Iko kuburan siapa?" Sahabat ini agak takut-takut. Rupanya Ummu Mahjan meninggal, Nabi tak tahu. Kenapa Nabi tak tahu? Waktu itu Nabi istirahat, matahari panas, Syaidatul Hararah Madinah, sahabat-sahabat ini tak mau mengganggu tidurnya Nabi. Jadi diurus oleh mereka dengan sahabiah itu dikuburkan. Akhirnya ditanya oleh Nabi, kuburan siapa ini? Ummu Mahjan meninggal. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau Nabi yang menangis, yang meninggal ini orang biasa atau orang luar biasa? Kalau Pak RT yang menangis belum tentu berarti. Mau tambul. Gambul. Kalau Nabi yang menangis berarti ini orang luar biasa. Akhirnya ditanya Nabi, "Limadza tukhbiruni biwafatiha?" Kenapa tak kalian kasih tahu aku waktu dia meninggal? Begini ya Rasulullah, waktu itu panas. Akhirnya Nabi langsung tegak di depan kubur, bukan di kubur Pak ya. Ini kuburan, Nabi di sini, Nabi sholat. Boy. Setelah Nabi sholat, Nabi bilang sama sahabat-sahabatku, kalau ada yang meninggal besok di antara kalian, akhbiruni, kabarkan kepadaku, biar aku hatta kuntu usolli alaih, supaya aku sholatkan kalian. Kenapa? Sholatku di dunia syafa'atan bil akhirah, jadi syafaat di akhirat. Itu enaknya jadi sahabat ya Pak. Ya kan? Tapi jangan kita merasa minder. Nabi juga pernah bilang, "Ana mushtaqun ila ikhwani," aku rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat bilang, "Ya Rasulullah, siapa saudara-saudaramu?" Jelas-jelas kami ini bukan saudaramu. Oh bukan, bal antum ashabi, kamu ini sahabat-sahabatku. Siapa saudara Rasulullah? Ada orang-orang di akhir zaman nanti, mereka beriman kepadaku, walam yaroni, padahal tak pernah menengok mukaku. Itulah saudara yang dirindukan Nabi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita ini sudah selalu dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan Pak, padahal berapa 14 sahabat yang lalu beliau hidup kan tak pernah ketemu dengan kita, tapi sudah dia rindukan saudara-saudaranya, orang-orang di akhir zaman yang beriman, percaya kepadanya, menjalankan sunnah-sunnahnya. Padahal awak sikit pun tak pernah berjumpa dengan Nabi. Itulah untungnya kalau hidup menjadi sahabat, ketemu dengan Rasulullah. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya setelah Nabi sholatkan, Nabi dekati kubur itu. Nabi ucap salam sama Ummu Mahjan.
Assalamu alayki ya Ummu Mahjan. Ayyul a'mali wajadti akbar. Wahai Ummu Mahjan, amalan apa dulu yang kau dapati ketika masih hidup di dunia yang mulia hari ini menolongmu di kubur? Dan Nabi lalu pas sholat Nabi diam menunggu jawaban. Tapi ini Bapak Ibu, ini mukjizat Rasulullah dan saya tidak menyarankan Bapak besok praktekkan waktu ziarah. Assalamualaikum Ma, amal apa yang menolong Ma di kubur hari ini? Oh aduh, tak jadi awak ziarah, ya kan? Diam Nabi, tak lama dapat jawaban. Akhirnya Nabi sampaikan. Kalian tahu apa jawaban Ummu Mahjan? Sama-sama hadir. Tidak ya Rasulullah. Ummu Mahjan katakan, wallah demi Allah, tidak dia dapat di amalan yang paling menolongnya hari ini di kuburan. Melainkan apa? Tanziful masjid, membersihkan masjid. Membersihkan masjid yang menolongnya di kuburan, Pak. Apa paham luasnya? Kalau jadi pembersih masjid saja mulia di sisi Allah, bagaimana orang-orang yang mengurusi masjid, yang membangun masjid, yang berinfak masjid. Bahkan jadi pengurus masjid itu mulia, ya, pengurus musola itu mulia, ya kan? Apalagi jadi takmir masjid. Itulah, jadi besok tambah sambal Bu ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, balik ke kaji kita tadi, ini juga bagian daripada ilmu, ya kan? Sehingga dengan ngaji Bapak Ibu, kita tahu mana yang membuat kita jadi semangat, mana yang membuat amal kita semakin kuat. Kalau tidak, orang tak berilmu bagaimana Ustaz? Kalau bahaya, seperti hewan ternak. Apa hewan ternak itu Ustaz? Ya hukum rimba lah Bapak Ibu. Siapa yang kuat, yang menang, ya Pak ya. Makanan dia ada, dia ambilnya makanan orang, ya kan? Tengok ayam tuh Pak. Ada punya dia di sini, ada punya kawan, dia ambil punya kawan, ya kan? Itu sifat hewaniah. Nah, ya kan? Ada rumput dia beri rumput tetangga. Ini sifat hewaniah. Makanya kalau bukan karena ilmu, kita ini kadang susah sebenarnya. Makanya dengan ilmu lah Bapak Ibu, ilmu itu adalah cahaya yang menunjuki kita di jalan kegelapan. Malam hari ini Allah kasih Bapak Ibu cahaya. Apa cahayanya? Mau duduk di sini ini luar biasa Pak. Saya semalam ceramah di PTPN di Jalan Rambutan tuh. Kajian malam juga habis isya sebelum ramai. Udah semua. Kenapa ramai? Rupanya habis ngaji itu ada makan nasi goreng tuh. Ada nasi goreng. Tapi itu bagus Pak, bagus Pak. Akhir zaman ini tidak bisa lagi kita tegang-tegang kali mengaji. Harus ada ini, harus ada apa namanya semacam Sikit yang lah. merangsang ya. Sikit lah. Iya kan? Nah, ini di PTPN. Saya tak tahu kalau di Babur Jana ini. Bentar lagi Ustaz. Ada tuh. Alhamdulillah. Gas. Ya kan? Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, memang harus begitu. Saya ceramah di Masjid Ittihadul Khairiyah, Kubang Pak, Kubang Raya itu. Kajian subuh ramai Pak yang hadir. Ada lontong. Rupanya ada door prize. Ustaz, kita ceramah sampai jam 6 subuh saja. Kenapa? Tengok di belakang Ustaz. Saya tengok beras 10 kilo berjejer di belakang. Oh, jadi door prize. Siapa yang dapat dibagi langsung. Ramai orang yang hadir. Jadi memang Bapak Ibu untuk mengetuk orang-orang akhir zaman ini memang kadang-kadang harus seperti itu dulu Pak. Ya, dengan dikasih dulu keinginannya sampai lama-lama nanti baru hatinya senang. Kami Bapak Ibu ada majelis rutin sholawat, majelis sholawat dan zikir bintang 9 namanya. Malam ini saya tak hadir karena ngisi di sini, biasa saya hadir. Sebab selama Maulid dia keliling rumah ke rumah, musola ke musola, malam ini di Rawabadi. Jadi dulu saya hadir pertama ke sholawat di sana Pak, waktu mahasiswa. Senang. Kenapa? Habis sholawatan kan biasa orang Jawa itu ada makan Pak. Jadi saya hadir dulu, memang karena saya ingin makan. Makannya enak, ada kambing. Tahu orang-orang Jawa kalau mau maulid kan sholawatan makan. Tapi sudah lama sholawat, ketika kiai itu membawakan sholawat yang menyentuh hati, tak terima kan kita makan gitu. Khabbiri
khabiri ya nusai ma amran syadzir dibacakan pakai hadroh. Takdir nggak kita makan itu? Apalagi sudah pas mahalul qiyam pas hadroh. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salatullah. Dari situlah saya Bapak Ibu yang Allah muliakan tak konsen saya lagi udah datang. Ustaz Khalid ini pandai dia membuat konsentrasi saya rusak. Bentar Ustaz, bentar lagi kita selesaikan kaji ini dulu. Bayangkan 2 pil aja udah rusak konsentrasi saya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata ya hari ini kita ngaji, mudah-mudahan yang diharapkan dari ngaji ini apa sebenarnya Bapak Ibu? Apakah pintar dan dapat kita ilmunya lalu kita jadi orang yang hebat atau tidak? Apa yang paling diharapkan dari ngaji ini adalah yang pertama apa? Silaturahmi. Yang kedua apa? Ketenangan hati, Pak. Saya senang taklim, Pak. Senang saya taklim. Kenapa Ustaz? Itu terasa tenang saja dalam hati. Karena memang kata Allah kan ala bidzikrillah tatma'innul qulub itu, bahwa ketahuilah hanya dengan ingat Allah lah hatiku tenang, Pak. Tak ada yang lain. Fatimah Az-Zahra itu, Bu, tangannya sampai kapalan, Bu. Itu anak kekasih Allah. Apa yang diberikan Rasulullah kepada Fatimah? Apakah yang diberi Nabi adalah uang supaya tangan anaknya sakit? Tidak. Nabi tidak berikan itu. Apa yang diberikan Nabi? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Lalu saya mencerna, kenapa tidak Nabi berikan uang untuk bisa dia berhenti saja bekerja? Tidak. Kenapa? Nabi tidak menghilangkan masalahnya, tapi Nabi memberikan solusi yang bisa menenangkan dia untuk selalu kuat menghadapi masa. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah kenapa malam hari ini kita ada bersama. Kita berharap Allah berikan ketenangan dalam hati Bapak Ibu. Kenapa Ustaz kita butuh hati yang tenang? Hati yang tenang akan menghadirkan pikiran yang tenang. Pikiran yang tenang, Pak, akan lahirlah tindakan yang positif. Jadi mengaji ini Masya Allah luar biasa. Ada bapak-bapak bertanya sama saya, Ustaz, iya Pak, saya ini Ustaz, senang saya mengaji. Cuma satu Ustaz. Apa itu Pak? Udah 1 jam pun kadang Ustaz itu ceramah, tak ada yang meningkat di kepala saya. Apakah saya dapat pahala? Saya bilang dapat, Pak. Cuman keterangannya besok, Bapak pulang, absensi hadir. Keterangan tak dapat, tak paham. Keterangannya tidak. Tapi apakah itu salah? Tidak salah, Bapak Ibu. Karena kan paham orang-orang ngaji di usia tua nih, tingkat paham orang itu berbeda-beda. Ada yang cepat dapat, ya kan? Lama hilang. Betul nggak, Bapak Ibu? Ada yang lama dapat, lama hilang. Ada yang cepat dapat, cepat hilang. Masya Alhamdulillah. Yang para itu memang tak masuk dari awal sampai akhir. Tak dapat membal. Apakah dapat pahala? Tetap dapat pahala. Bahkan disebut dalam kitab Faidul Mukhtar, insyaallah awak berkawan saja Pak dengan orang yang berkawan sama ulama, insyaallah besok masih dapat kita percikan syafaat. Kita berkawan dengan orang yang berkawan dengan ulama.
bukan berkawan dengan ulamanya langsung. Ada ulama punya kawan, oh kawan sama kawan ulama tuh, kita tetap dapat syafaat, disebut kita fawaid. Jadi Bapak Ibu Allah muliakan, apalagi sering-sering duduk dengan para ulama, mudah-mudahan besok semua masuk surga. Cuman besok kalau Bapak Ibu masuk surga duluan, tak ada nampak muka saya di situ, tolong juga lah doakan saya masuk surga juga. Tak ada Bapak Ibu yang mengaminkan. Coba saya ganti kasus, ya Allah, kalau aku besok masuk surga duluan, tidak ada kuliah jamaah musola wabul jannah di sana, tolong ya Allah masukkan semuanya ke surga Firdaus. Pas giliran saya tak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau kata orang Melayu, kalau Tuhan memasak rendang diletak di atas pinggan. Kalau makanan sudah terhidang, ceramah jangan lagi dilama-lama. Suai. Ini yang dicari. Pas. Oh, sambil, silakan. Silakan, boleh Pak, sambil. Alhamdulillah. Silakan. Cuma memang kalau Bapak Ibu sambil memang tega lah Bapak Ibu. Awak ceramah, Bapak Ibu sambil makan karena menanggung. Nah, serius tak? Santai. Ya, saya selesaikan. Kita jam berapa Bu? Baru 1 jam Ustaz. Masalahnya amboku dari pagi lalu balik ke rumah lagi. Hari ini ada Allah kasih amanah 7 agenda ini terakhir. Gak ada lama habis ini baru pulang ke rumah ke Rimbo Panjang. Anak tadi udah menelpon, ayah jam berapa pulang? Saya lanjutkan Bapak Ibu. Balik ke kajian di awal tadi, bahwa memang begitulah manusia ini sangat butuh kepada ilmu. Kalau bukan karena ilmu, maka sifat manusia ini bisa seperti bahkan Al-Quran mengatakan balhum adol, bahkan lebih parah ketimbang hewan. Betul. Mana contohnya? LGBT. Itu lebih parah ketimbang hewan, Pak. Saya bermohon maaf, belum pernah saya lihat ayam jantan mengawini ayam jantan. Betul tak, Pak? Bahkan mohon maaf, babi jantan belum pernah saya tengok mendatangi babi jantan. Tetap yang didatangi adalah berarti ada manusia jantan yang didatanginya. Betul tak Al-Quran itu, Pak? Betul kata Imam Muhammad, kalau bukan karena ilmu, manusia itu bisa seperti hewan. Bahkan Al-Quran menyebutkan balhum adol, lebih parah ketimbang binatang. Maka sejak keluar dari Pak Prabowo kan bahwa LGBT itu termasuk terlarang, akhirnya di mana-mana di Jakarta, di Bekasi, asal nampak roti bencong dipukul orang tuh sekarang, Pak. Di Pekanbaru ini menghilang langsung bencong-bencong, tak berani muncul lagi, Pak. Tapi dulu 2014 Pak, 13 Soekarno-Hatta tuh asal pulang ceramah malam, saya Pak langsung tancap itu, Pak. Ya, sekarang saya tak jumpa lagi. Ya Pak, sempat itu semua itu. Kita dari kita. Pertama suaranya pelan, bang, tak ada kita, bang. Udah bang katanya Pak, lari kita lagi. Sekarang menghilang mereka. Mudah-mudahan Allah tolong, Allah lembutkan hatinya, Allah jadikan orang yang taubat, Pak ya. Kadang-kadang dipukul pun kasihan juga kita, Pak. Iya kan? Kasihan. Jadi wan nasu ahwaju ilal ilmi ila ta'am wasyarab. Nah, kalau bukan karena ilmu manusia seperti hewan, dan sebenarnya yang paling dibutuhkan manusia akhir zaman ini adalah ilmu ketimbang makan dan minum. Kita alhamdulillah ilmu dapat, makan pun dapat juga. Nyambung kan gitu kan? Itu kata Muhammad. Manusia itu yang lebih butuh sebenarnya bukan makan minum, tapi ilmu. Ada alasannya. Kenapa? Li'anna at-ta'ama wasyaraba yahtaju ilaihi fil yaumi marrataini aw salasan. Karena sebutuh-butuhnya makanan dan minum, manusia butuh paling 2 sampai 3 kali aja sehari.
Betul nggak Bapak Ibu? 2-3 kali sehari makanan itu enggak. Paling tambah-tambah cemilan-cemilan. Wal ilmu, sementara ilmu yahtaju ilaihi kulla waqtin, dibutuhkan setiap saat dalam kehidupan kita. Makan butuhnya paling besok pagi lagi Pak sarapan. Ilmu belum lagi sampai makan besok, malam mau tidur pakai ilmu. Setiap saat Pak hidup ini butuh ilmu. Rasulullah pakai ilmu, minum pakai ilmu. Contoh, Bang Ustaz Khalid sembahyang betul pada buka Gas. bertambah kerja Ustaz. Ya kan? Nah, minum Rasulullah pakai ilmu Pak. Bismillah. 3 kali juga. Bismillah. Lewat juga. Alhamdulillah. Bismillah. Terus tiga kali Pak. Alhamdulillah. Bismillah. Habis. Habis separuh. Alhamdulillah. Ini antara mencontohkan dan memang kehausan. Memang satu jalur. Ya. Jadi Ustaz, kenapa Rasulullah itu minum 3 kali tegukan? Syekh Mutawalli Sya'rawi, Grand Syekh Al-Azhar pada masanya, Imam Da'i yang terkenal sebagai pemimpinnya para da'i saat itu Pak, meninggal 1995. Apa kata beliau? Dia menyampaikan kenapa Rasul itu minum 3 kali tegukan. Rasul mengajarkan di antara hikmah Nabi minum 3 kali tegukan adalah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, supaya bisa mengontrol nafsu. Jadi bisa tadi saya buat satu tegukan Pak. Bisa. Cuman Nabi mengajarkan 3 tegukan supaya bisa manusia ini mengontrol nafsu. Jadi saya yakin bapak-bapak kalau udah puasa Ramadan lupa 3 tegukan. Apalagi udah ada es semua, kalau bisa sekali itu belum selesai. Duduk. Ya kan? Ada ilmunya, ada. Mau tidur ada ilmunya, bangun tidur ada ilmunya, tidur pun ada ilmunya Pak. Lihat, setiap saat butuh ilmu. Makan ada ilmunya, pakai tangan kanan, ya kan? Doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik, segala macam, ada ilmunya. Di rumah ada ilmunya, dengan keluarga ada ilmunya. Itulah yang disebutkan Imam Muhammad tadi. Maka sebenarnya yang sangat dibutuhkan manusia akhir zaman ini adalah ilmu. Semakin banyak ilmu, semakin mudah dekat dengan Allah. Lebih banyak dibutuhkan lebih pada ilmu ketimbang makan dan minuman. Karena Bapak Ibu, kita ini terbatas makanan tuh Pak. Paling kalau sudah sampai batas kenyang udah tak sanggup lagi di dalam. Betul. Sementara ilmu itu tak ada kenyangnya Pak. Tidak ada orang yang kenyang dengan ilmu. Makanya belajar dari lahir sampai dunia mahal. Ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa Bapak Ibu meski selalu mengaji, meski selalu berjamaah. Satu hikmahnya silaturahmi, yang kedua kita saling mendoakan, yang ketiga kita berharap selalu berjamaah, mudah-mudahan berjamaah di dunia, berjamaah besok di surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sebenarnya mau berlama-lama, cuman semangka udah manggil-manggil. Saya segan juga, ya kan? Akhirnya kita tunggu-tungguan kan? Iya. Bapak Ibu tunggu saya ceramah. Merah semakin Ustaz. Jadi itulah malam hari ini, ngaji itu tak perlu lama-lama. Yang penting Bapak Ibu paham pada intinya adalah memang harus ilmu lah yang lebih banyak lagi dari kita. Terlebih lagi sudah umur 40 ke atas Bapak Ibu, kata Imam Ghazali, kesempatan untuk akhirat itu harus sudah 10 kali lipat ketimbang dulu usia 10 sampai 30. Kalau dulu usia 10, 20, 30 kita masih banyak bekerja ya kan, mengurus keluarga segala macam. 40 ke atas kata Imam Ghazali harus lebih banyak memikirkan akhirat lagi. Wal tanjur nafsum maqad damat bighad, hendaklah kita betul-betul merenungkan apa amalan yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini insyaallah membuat kita semakin solid, semakin kompak Bapak Ibu. Mudah-mudahan harapan kita adalah menjadi amal soleh dan akhir hayat kita besok husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu saja saya rasa bisa sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Sebelum kita berdoa, karena ini menjadi siang mulia, mari kita kirimkan pula Al-Fatihah
mengingat mengenang ayah, emak dulu yang telah berjuang atas hidup kita, sampai hari ini tak mungkin terbalas jasa mereka. Sebab mereka kita dimuliakan, sebab mereka kita hari ini disanjung, sebab mereka kita hari ini dihormati orang. Jangan pernah melupakan jasa orang tua. Kirimkan doa, kita kirimkan Al-Fatihah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dilapangkan Allah kuburnya. Amin. Mudah-mudahan Allah terangi kuburnya. Amin. Kalau masih hidup, mudah-mudahan berkah Al-Fatihah tambah sehat, tambah barokah hidupnya, bisa diumrohkan, bisa dihajikan, bisa berbakti kepadanya. Untuk seluruh jamaah yang hadir juga, kita kirimkan Al-Fatihah, mudah-mudahan semakin solid, anak-anaknya menjadi soleh dan soleha, keluarganya Allah ridhoi, dan kita berharap mudah-mudahan Allah matikan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni silap salah kami, ampuni dosa ayah kami ya Allah. Banyak dosanya yang dia lakukan dulu ya Allah, demi memperjuangkan kami. Tinggal sholatnya, tak puasa dia ya Allah, gara-gara memikirkan kehidupan kami. Ya Rahman, andai ayah kami telah meninggal dunia, sampaikan salam rindu kami, tolong lapangkan kuburnya ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah, pertemukan kami kelak dalam surga ya Allah. Ampuni pula dosa ibu kami yang melahirkan kami, bersimbah darah dia melahirkan kami ya Allah. Tak mampukan membalas jasanya, satu tetesan darahnya saat melahirkan kami, belum mampukan membalasnya sampai hari ini ya Allah. Mudah-mudahan dengan rajinnya kami ke majelis ta'lim ya Allah, bersilaturahmi mengaji seperti ini ya Allah, menjadi asbab pahala dan sampai pahalanya pada emak dan ayah kami ya Allah. Terangi kubur emak kami yang telah meninggal dunia ya Allah, sampaikan pahala apa yang kami baca ya Allah. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Jadikan anak cucu keturunan kami menjadi soleh dan soleha, agar kelak meninggal dunia kami ada doa yang mengalir ke dalam kuburan kami. Kami tak ingin kelak sunyi di tengah ramainya dunia ya Allah. Rabbana salimna, ya Tuhan kami, selamatkan kami min afatid dunia, daripada fitnah dunia. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, semua yang hadir malam hari ini sehatkan ya Allah. Kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Jadikan saling menyayangi dan mengasihi. Mutaba'anil adawa, jauhkan dari kebencian dan permusuhan ya Allah. Semua yang telah amal soleh semua yang telah berlimpah balas ganti menjadi yang lebih baik ya Allah. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu, karena orang tua kami, kalau ada kata yang tak berkenan di hati mohon dimaafkan. Yang benar itu atas izin Allah, yang salah murni kebodohan kami. Saya tutup, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu yang disampaikan Al-Ustaz dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari dan juga meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita.
Mungkin cukup sekian acara kita pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.